Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masyarakat sedang disuguhi pemberitaan terkait deklarasi kemenangan berdasarkan hasil quick count. Kemudian yang memilih nunggu hasil resmi penghitungan, penghitungan manual berjenjang KPU ini dicap tak mau terima kekalahan katanya. Kemudian rakyat yang mengungkap berbagai kecurangan dengan berdemonstrasi dan lain-lain ini dihadapkan dengan para preman bayaran. Nah, selanjutnya para buzzer kompak rame-rame membuli para akademisi. Mereka yang terpelajar dibenturkan dengan nir etika yang serampangan dan penuh kesombongan. Lalu Sobat Sewot, Ganjar dan Mahfud diisukan tidak sejalan. Pasangan kesayangan rakyat Indonesia, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, diisukan renggang. Kemudian yang paling mutakhir adalah PKB dan Nasdem dihembuskan fitnah keji akan khianati perubahan. Nah, Sobat Sewot, apakah kita sadar bahwa semua ini adalah operasi terstruktur untuk melegitimasi kemenangan prematur sekaligus hancurkan barisan oposisi agar tak ada penghalang untuk membangun dinasti dan bisa aman untuk bagi-bagi kursi. Ternyata peserta Pilpres 2024 itu ada 4 koalisi Sobat Sewot. Yang pertama koalisi perubahan, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Yang kedua koalisi Prabowo Gibran. Yang ketiga koalisi Ganjar Mahfud. Yang keempat koalisi lembaga survei. Sehingga Sobat Sewot 01 dan 03 harus berjuang untuk mengalahkan angka quick count hasil lembaga survei untuk bisa menjadi pemenang Pilpres. Harus mengalahkan koalisi yang keempat dulu, koalisi quick count Sobat Sewot. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lupakan hasil quick count, lembaga hasil survei yang merilis hasilnya pada tanggal 13 Februari. Padahal pemilu baru berlangsung tanggal 14 Februari. Sebuah upaya mengelabui rakyat, tapi sayang sekali kelakuannya terbongkar begitu saja. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tuh mereka pada bingung sekarang mau ngapain. Berbagai cara segala macam. Nah, kemudian Sobat Sewot, lupakan sistem penghitungan Sirekap KPU yang servernya berada di Singapura, Cina, dan Prancis yang tidak kredibel dan akurat, yang datanya telah terisi dan persentasenya hasilnya sudah disamakan dengan hasil quick count. Lupakan saja. Kemudian jangan percaya Bawaslu, karena ketua Bawaslunya seorang yang tidak punya keberanian untuk menegakkan kebenaran dan menindak pelanggaran paslon 2. Jangan sekali-kali bawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, karena Anwar Usman, ketua MK pelanggar etika berat, sudah bersiap membela keponaannya Gibran Raka Buming Raka. Kejadian Pilpres 2019 harus jadi pelajaran dan cermin saat ini. Jangan bertindak bodoh, jangan lemah, iba, dan terkecoh akan kelicikan para pendusta, penipu, dan pengkhianat bangsa. Mereka akan melakukan segala cara termasuk untuk memaksakan kemenangan dengan segala macam cara juga. Tetap berada di garis perjuangan untuk perubahan, jangan bergeser sedikit pun, karena kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata insya Allah Sobat Sewot. Tapi cobaan demi cobaan akan terus menghadang kita. Mereka para bandit-bandit berdasi sedang coba memanipulasi suara rakyat. Rakyat harus bersatu melawan segala kecurangan. Kita harus tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran pasti akan menemukan tempatnya yang tepat. Bagi para pendukung Amin yang ragu dan putus asa bakal tersapu oleh badai kebatilan. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, muncul pertanyaan dari masyarakat. Mengapa paslon 2 tidak pernah muncul ke publik mempertanyakan kecurangan pemilu? Padahal kecurangan nyata, masif dan di mana-mana gitu.
Jika memang niat memperbaiki sistem demokrasi ini, mestinya mereka muncullah sesekali gitu kan. Nah, mengapa di setiap kesalahan input data, error sistem, dan penggelembungan suara ini selalu menguntungkan pasangan 02? Ini kenapa juga pertanyaan dari masyarakat gitu, jawab dong. Kemudian mengapa hasil quick count nyaris sama dengan real count KPU, padahal sistem Sirekap ini terjadi error dan kesalahan fatal yang sangat banyak sekali Sobat Sewot. Apakah lembaga survei juga banyak errornya gitu, bersama-sama error gitu kayak Sirekap. Nah, sejak pleno rekap kecamatan ditunda Sobat Sewot dalam alasan sinkronisasi Sirekap ya, nalarnya KPU tuh di mana gitu? Apa urusannya Sirekap sama pleno kecamatan dengan Sirekap gitu? Apa urusannya coba? Rakyat sudah paham terkait C1 pleno yang bisa dirubah kapan saja oleh oknum KPU di tingkat KPPS. Apakah Hashim Asy'ari benar-benar telah menjadi wasit yang ikut bermain di lapangan? Sungguh kebenaran akan segera terungkap Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, perlu diketahui oleh kita semuanya, baik sebagai pendukung paslon 1, 2 ataupun paslon 3 ya, bahwa PPK merekap berdasarkan berita acara hasil pemungutan suara yang ada di kotak suara tersegel dari TPS. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017